Selamat hari Minggu. Saya berharap Bapak Ibu, tiap-tiap keluarga jemaat GKMI Cilengsi sudah duduk manis. Bapak-bapak pakai baju rapi, haleluya, duduk bersama istri tercinta. Biar bapak di sebelah kanan, ibu sebelah kiri, anak-anak terserah. Mau sebelah kiri dekat bapak atau dekat mama, yang penting beribadah kepada Tuhan. Kalau masih ada yang masih di kamar, mari panggil. Datang dulu, duduk bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan ini sesi hambanya Pak Pendeta ingin menyampaikan firman Allah. Mari kita berdoa, minta tuntunannya. Tutup mata semua, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala situasi yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Di atas segala-galanya bila firman Allah yang boleh berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu yang menuntun kami, Firman-Mu yang menopang kami ya Tuhan. Berkati jam pemberitaan firman Allah hari ini, Roh-Mu yang kudus yang tak pernah terbatas itu mengurapi, menolong kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari buka Alkitab. Saya berharap jangan cari-cari Alkitab. Sudah ada Alkitab di depan masing-masing, di depan tempat duduk kita masing-masing. Kitab Bilangan pasal 14 ayat 11. Kitab Bilangan pasal 14 ayat 11. Di situ firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun mereka sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020 adalah, masihkah kita meragukan kuasa Tuhan? Sekali lagi, masihkah kita meragukan kuasa Tuhan? Banyak orang yang bertanya ketika keadaan hidup tidak seperti yang diharapkan. Ketika kesusahan, kesulitan, kesakitan menindih kehidupannya, bertanya, ya Tuhan, bukankah Engkau berkuasa? Tetapi di manakah kasih dan kuasa-Mu itu terjadi atas kehidupanku? Siapa saja bisa bertanya tentang hal ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan klasik seperti ini meragukan kuasa Tuhan, ini terjadi atas siapa saja kalau tidak menjaga hati. Dalam konteks ini, Israel yang adalah umat pilihan Allah bertanya. Memang titik persoalannya berbeda. Mereka bertanya kepada Musa, di mana kuasa Tuhan atas kehidupan kami? Ketakutan yang luar biasa menghantui mereka ketika apa? Ketika 10 dari 12 pengintai yang Musa suruh untuk meneliti, mengintai tanah Kanaan, mereka berkata, kita tidak bisa masuk. Mereka takut. Dalam konteks kekinian mungkin bisa kita bertanya, di mana kuasa-Mu Tuhan ketika COVID-19 semakin merajalela, secara kurva semakin naik, belum kita melihat penurunan. Bisa kita bertanya, Tuhan, di manakah kuasa? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tidak menyalahkan orang bertanya, mencari, berteriak, di mana Engkau Tuhan? Tetapi saya mengajak kita semua, mari kita duduk bersama merenungkan. Dia Allah yang tak pernah terbatas, mampu mengerjakan segala sesuatu, tapi bukan karena keinginan kita, tetapi atas hikmat dan kuasa. Israel bertanya kepada Tuhan melalui Musa, kami tidak akan kuat. Mereka menangis, bahkan hendak melempar Musa, protes kepada Musa. Kalau tahu begini, mendingan kita tidak usah keluar dari Mesir. Ternyata Tuhan sakit hati. Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini masih meragukan kuasa-Ku? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini tentang masihkah kita meragukan Tuhan, saya akan menyampaikan kepada kita ternyata apa? 3 hal yang membuat kita bisa meragukan kuasa Tuhan. Yang pertama, apa itu? Yaitu hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi penyebab persoalan utama, membuat kita orang-orang percaya bisa meragukan kuasa Tuhan. Karena apa? Hati kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Israel mengalami kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang sudah menolong mereka, memimpin mereka, menuntun memberkati mereka.
tapi hatinya mulai meragukan Tuhan atas hidupnya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita jaga hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah kesulitan, kesukaran inilah iman kita diuji. Mampukah kita percaya kepadanya? Mampukah iman kita berkata, Tuhan, di tengah kesulitan, penderitaan ini, aku tak percaya anugerah-Mu akan berlimpah atas kehidupan. Aku boleh lemah, tapi Engkau memberikan kekuatan kepadaku. Aku boleh susah, tapi Engkau akan menyatakan kemurahan-Mu atas hidupku. Aku boleh salah, tapi pengampunan-Mu yang memulihkan hidupku. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, persoalan yang paling berbahaya adalah ketika kita mengalami kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Israel mengalami kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan berkata, sampai berapa lama lagi? Sampai berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Mereka mengalami kehilangan kepercayaan. Mari kita jaga hati kita. Untuk apa? Untuk tetap mampu percaya kepada Tuhan. Untuk tetap mampu berharap kepada Tuhan. Untuk tetap mampu menantikan janji kesetiaan perlindungannya atas hidup kita. Karena apa? Iman itu adalah modal untuk kita hidup. Modal adalah kekuatan untuk kita mampu melangkah bersama keluarga, pekerjaan, usaha kita. Hati beriman artinya adalah hati yang percaya kepada Tuhan. Dia mengerjakan bagiannya, maka diizinkan Tuhan untuk mengerjakan bagiannya. Karena orang yang hatinya tidak percaya kepada Tuhan hanya merenung nasib, dia berkata, ya Tuhan, mengapa nasibku seperti ini? Saya berharap kita semua tidak bertanya seperti ini. Tapi mari kita bersama-sama umat Tuhan berharap kepada kasih setia ada atas hidup kita. Jadi yang pertama yang membuat orang bisa meragukan kuasa Tuhan adalah ketika hatinya tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat orang bisa meragukan kuasa Tuhan? Yang kedua adalah ketika hatinya melupakan mujizat Tuhan. Sekali lagi, ketika hatinya melupakan mujizat Tuhan. Tuhan berkata, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku sehingga sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Jadi ini yang kedua yang merupakan alasan penghambat orang bisa meragukan kuasa Tuhan adalah hati yang melupakan mujizat pertolongan Tuhan atas hidupnya. Bangsa Israel bangsa yang luar biasa menurut saya. Alkitab mencatatkan apa? Sejarah perjalanan hidupnya. Mereka boleh berjumpa dengan Tuhan secara langsung, dipimpin, ditolong, ditopang oleh Tuhan atas hidupnya. Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan yang ada bersama dengan mereka siang dan malam. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berada di depan laut Tebrau, mereka bingung, maju kena, lihat kiri kanan, hanya ada padang gurun. Lihat di belakang ada tentara Mesir. Tapi Tuhan menyatakan pembelaannya. Dibelahnya laut, akhirnya laut itu terbelah menjadi dua, kering mereka berjalan kaki. 40 hari, 40 tahun siang malam Tuhan menjaga mereka. Ada tiang awan, tiang api. Di tengah-tengah padang gurun ketika mereka haus, bayangkan di gunung batu keluar air. Bukankah itu pertolongan Tuhan? Kasut mereka tidak laku. Karena apa? Tuhan yang menyertai. Ketika kita menjadi orang yang melupakan kebaikannya atas hidup kita, bisa saja kita menjadi orang yang meragukan Tuhan atas hidup kita. Ingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari kita menaruh ingatan yang luar biasa dalam hidup kita. Seperti pepatah Cina yang berkata apa? Kalau kita menolong orang, tulislah itu pada pasir. Lupakan saja. Tapi kalau orang yang menolong engkau, tulis itu di atas batu agar kau ingat. Untuk itu kita belajar menjadi orang yang apa? Mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kita, keluarga kita, rumah tangga kita, ketika dalam pergumulan rumah tangga, ketika dalam pergumulan ekonomi pekerjaan, Tuhan yang menolong kita. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan meragukan kasih dan kuasanya yang besar itu atas kehidupan kita. Kita mampu melangkah
berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan jadi orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau saya memberikan kertas kepada kita, tidak akan muat untuk kita mengurai kebaikan Tuhan. Dari perkara rohani, perkara jasmani, anugerahnya luar biasa. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa berjumpa dengan anak istri di rumah, setelah ini nanti ada yang buat kopi, buat teh, makan siang, ada yang pakai ayam, ada yang pakai tahu. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Kita masih dapat senyum sapa satu dengan yang lainnya. Itu adalah anugerah Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, ini yang terakhir nih. Ya, yang terakhir, apa yang membuat kita bisa meragukan kuasa Tuhan? Yang ketiga adalah jika hati kita hanya fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Sekali lagi, hati yang hanya fokus kepada masalah yang sedang dihadapi. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Israel hanya fokus kepada masalahnya. Apa masalah dalam konteks firman Tuhan ini? Masalahnya adalah mereka ketakutan. Takut untuk menyeberangi, memasuki tanah Kanaan. Karena apa? Orang-orang di sana adalah orang-orang yang kuat seperti raksasa. Ini informasi dari 10 orang, tetapi 2 orang berbeda, Yosua dan Kaleb. Tidak, kita harus maju bersama dengan Allah yang besar. Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang fokus kita hanya kepada masalah keadaan yang kita hadapi? Kalau kita hanya fokus kepada masalah yang kita hadapi, kita menjadi orang yang rugi. Bukan hanya roh kita yang rugi, tetapi jiwa kita pun rugi. Tubuh kita pun rugi karena hanya memikirkan masalah dan masalah. Ingat Tuhan, Israel lupa. Mereka boleh berada dalam sebuah situasi yang sulit, harus menempuh, harus memasuki tanah Kanaan, di mana di sana musuhnya besar-besar. Tetapi mereka lupa ada Allah yang besar dalam kehidupan mereka. Hari ini kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang introspeksi diri. Jangan fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Virus corona, COVID-19, biarlah itu terjadi. Kita mau percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita fokus kepada Allah yang besar, Allah yang akan menolong kita, memampukan kita untuk melewati keadaan ini. Memang keadaan ini mengubah segala keadaan. Banyak hal yang berubah atas situasi ini. Tapi jangan fokus kepada itu. Kita fokus kepada Allah yang besar dalam kehidupan kita. Akhirnya, di akhir perenungan firman Tuhan siang hari ini, saya mau menyampaikan kepada kita, jadilah orang percaya yang tidak meragukan kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Ada 3 hal yang perlu kita kerjakan. Miliki hati yang percaya kepadanya, ingat segala bentuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita menutup khotbah atau perenungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kuduskan kami semua, kuduskan umat-Mu ya Tuhan. Bila kami menjadi orang yang tidak meragukan kuasa-Mu atas hidup kami, segala keadaan kami Engkau tahu. Rahmat Allah yang besar mengalir bagi kami semua. Anugerah yang besar biarlah mengalir tercurah atas kehidupan umat-Mu, atas kehidupan kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Haleluya. Amin. Akhirnya saya mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.